Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adit Agus Kurnia. Saya dari kelas A2, jurusan Teknik Informatika semester 3. Yang disusun dengan saya sendiri dengan NIM 235520100020. Yang pertama ada daftar isi. Daftar isinya sebagai berikut. Lanjut ada abstrak. Makalah ini membahas pengelolaan antrian I/O menggunakan algoritma di scheduling seperti first come first serve, shortest six time first, scan, dan loop yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi akses disk. Selain itu, simulasi buffering dan direct memory access dilakukan untuk mengoptimalkan komunikasi antar perangkat keras dan memori. Desain sistem disusun berbasis CLI atau GUI dengan menyertakan flowchart dan implementasi kode mendemonstrasikan hasil dari simulasi menunjukkan perbedaan kinerja setiap algoritma dalam skenario tertentu. Makalah ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran pengembangan untuk optimalisasi lebih lanjut dalam sistem I/O. Lanjut ada bab 1. Bab 1 ini ada pendahuluan. Latar belakang pengelolaan sistem I/O menjadi komponen krusial dalam sistem operasi modern karena berperan dalam efisiensi komunikasi antar perangkat keras dan perangkat lunak. Salah satu aspek penting adalah pengaturan antrian I/O melalui algoritma disk scheduling untuk mengoptimalkan waktu akses data pada disk. Selain itu, konsep buffering dan DMI membantu mempercepat transfer data antar perangkat I/O dan memori. Sistem input atau output merupakan komponen penting dalam arsitektur komputer I/O melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengelola transfer data antara proses dan perangkat peripheral seperti disk, keyboard, atau printer. Dalam pengelolaan I/O, efisiensi adalah kunci terutama saat menangani permintaan akses disk secara bersamaan. Untuk itu, algoritma disk scheduling digunakan seperti first come first serve, shortest six time first, scan, dan loop. Lalu ada tujuan. Tujuannya apa sih? Penelitian dan pengembangan sistem I/O bertujuan untuk memahami konsep dasar fungsi sistem I/O dalam komputasi, meningkatkan efisiensi proses pengolahan data melalui sistem I/O yang optimal, membangun sistem yang menangani berbagai jenis perangkat input dan output secara efektif, dan mengidentifikasikan dan memecahkan kendala atau masalah yang sering muncul dalam implementasi sistem I/O. Lanjut ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian atau pengembangan sistem I/O ini adalah bagaimana cara kerja sistem I/O dalam mentransfer data antara perangkat keras dan perangkat lunak, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan sistem I/O, bagaimana cara mengoptimalkan performa sistem I/O agar mendukung kebutuhan komputasi modern. Lalu ada bab 2. Bab 2 ini ada landasan teori. Yang pertama, sistem I/O. Sistem I/O mengatur interaksi antar perangkat keras, disk, printer, dan lain-lain. Dan sistem operasi mencakup penjadwalan dan optimalisasi akses data. Yang kedua ada algoritma disk scheduling. FCFS memproses permintaan disk secara berurutan sesuai kedatangan. SSTF memprioritaskan permintaan dengan jarak terpendek dari posisi kepala disk saat ini. Scan, kepala disk bergerak maju hingga ujung disk lalu berbalik arah. Loop, serupa dengan scan tetapi berhenti di permintaan terakhir tanpa mencapai ujung disk. Lalu ada buffering dan DMI. Buffering menggunakan memori sementara untuk menyimpan data I/O mengurangi waktu tunggu CPU. DMI memungkinkan transfer data langsung antara perangkat I/O dan memori tanpa keterlibatan CPU. Lalu ada kode program Python. Ini sebagai berikut fungsi untuk first come first serve. Bisa dilihat sebagai berikut kode program Python-nya. Lalu lanjut ada bab 3 itu pembahasan. Yang pertama desain sistem. Flowchart, diagram alur,
program menunjukkan langkah-langkah pengelolaan antrean I/O dan simulasi buffering atau DMI. Diagram alur program flowchart berikut menggambarkan alur sistem yang mengelola antrean I/O. Yang pertama, inisialisasi permintaan I/O. Pilihan algoritma di scheduling seperti FCFS, SSTF, scan, loop. Simulasi proses penjadwalan dan perhitungan waktu SIG. Menampilkan hasil simulasi dalam bentuk tabel atau grafik. Lanjut ada implementasi. Algoritma di scheduling. First come first serve. Proses I/O dieksekusi sesuai urutan kedatangan. Shortest SIG time first. Memiliki permintaan dengan jarak terpendek dari posisi kepala disk saat ini. Scan. Kepala disk bergerak ke arah tertentu melayani sepanjang jalur kemudian berbalik. Lalu loop mirip scan tetapi hanya bergerak hingga permintaan terakhir di arah tersebut. Lalu ada simulasi buffering atau DMI. Buffering memungkinkan penyimpanan sementara data untuk mempercepat transfer. Simulasi ini dilakukan CLI berbasis Python, menampilkan waktu transfer atau dan latensi. Lalu ada hasil dan analisis. Studi kasus, permintaan disk 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67. Hasil SSTF lebih efisiensi dibandingkan FCFS. Dalam skenario ini, scan dan loop menunjukkan pola akses yang lebih stabil pada antrian besar. Simulasi buffering dan DMI. Buffering mengurangi latensi sedangkan DMI menunjukkan peningkatan efisiensi transfer dan data secara signifikan. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan. FCFS sederhana tetapi bisa menyebabkan starvation jika ada permintaan dengan seek time panjang. STF lebih cepat dari FCFS tetapi rentan terhadap starvation. Scan memberikan pelayanan adil tetapi bisa memiliki waktu seek lebih lama. Loop efisiensi tinggi karena mengurangi pergerakan kepala disk yang tidak diperlukan. Lalu ada kesimpulan. Kesimpulan dari makalah ini menunjukkan peran penting algoritma di scheduling dalam meningkatkan efisiensi I/O. Penggunaan algoritma yang tepat dapat mengurangi waktu seek dan meningkatkan throughput sistem. Pengembangan lebih lanjut dapat melibatkan simulasi berbasis GUI untuk visualisasi lebih interaktif. Algoritma di scheduling memberikan pengaruh besar terhadap waktu akses disk di mana SSTF lebih cepat dibanding FCFS. Buffering dan DMI meningkatkan efisiensi transfer data, mengurangi beban CPU. Saran dari saya, penelitian lebih lanjut dapat mencakup interaksi algoritma hybrid untuk di scheduling dan optimalisasi DMI dengan teknologi perangkat keras modern. Lalu ada daftar pustakanya. Daftar pustaka sebagai berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.